Ya. Jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah zikir setelah sholat fardu. Dan zikir setelah sholat itu tidak butuh waktu lama, tidak sampai 10 menit, dan keutamanya sangat besar. Nanti kita baca hadisnya. Jadi kita jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan meninggalkan zikir setelah sholat 5 waktu, dan tidak ada bedanya, ya, baik subuh, duhur, asar, ya, maghrib, isya, zikirnya sama. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir sesudah sholat fardu yang pertama adalah astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena ada setelah salam yang dibaca alhamdulillah, panjenengan pernah dengar mungkin, ya. Jadi begitu salam selesai, alhamdulillah. Ternyata yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, jadi membaca istighfar 3 kali setelah salam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Ada hikmah kenapa setelah sholat yang dijelaskan oleh ulama membaca istighfar. Kata ulama, barangkali ada yang kurang lengkap, kurang bagus dalam sholat, maka meminta ampun, ya, atas kekurang sempurnaannya dalam sholat. Maka yang diajarkan adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, ya Allah, engkaulah keselamatan, dan darimulah keselamatan itu, maha suci engkau. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Insya Allah panjenengan sudah hafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan tidaklah manfaat kekayaan bagi orang kecuali amal iman dan amal salihnya. Hanya dari Engkaulah kekayaan itu. Jadi ini diantara bacaan zikir yang ketiga. Yang berikutnya diantara zikir yang kita baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Ya, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illahu mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, baginya segala puji. Ya, sampai selesai. Ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, mengikhlaskan agama kepadanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Kemudian baru membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, digenapi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Keutamaannya hufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang setelah sholat berzikir dengan zikir tadi yang dibacakan urutannya, ya, maka kata Rasulullah, hufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr.
niscaya akan diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah. 10 menit nggak sampai. Ya, makanya ya kita sabar sedikit. Ya syukur-syukur ke masjid tidak bawa handphone atau handphonenya dimatikan. Nih saya karena untuk rekam ya. Jadi kita luar biasa 5 menit mungkin ya berzikir duduk sebelum pulang ya ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar, diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bukan hanya buih di lautan pantai Gunung Kidul, pantai selatan, sedunia. Masya Allah, diampuni jamaah sekalian hanya membaca doa zikir setelah sholat. Masya Allah. Tetapi banyak orang yang melewatkan dengan saking tidak bisa lepas dari handphone, kayak gatel ya. Ketika sholat bawa HP, tidak menggunakan handphone, ya tidak keluar handphone. Sesibuk apa gitu ya? Saya kadang heran, sesibuk apa kok Bu? Setelah salam, handphone yang dikeluarkan langsung scroll. Kemudian setelah ini jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca trikul. Ya. Qulhu, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi setelah sholat, setelah zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dikenapkan dengan la ilaha illallah sampai selesai, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang ketujuh, zikir yang dibaca adalah membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Apa keutamanya? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Mendapat jaminan masuk surga. Masya Allah. Jadi dari sini banyak sekali jalan-jalan menuju surga. Salah satunya zikir setelah sholat, salah satu bacanya membaca ayat kursi. Masya Allah. Ya, lihat, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk surga kecuali kematian. Masya Allah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir-zikir setelah sholat.